Kemudian kemarin juga sudah saya singgung teknologi-teknologi yang ada. Tadi juga disinggung oleh Pak Bala, perlu dibuka teknologi yang ada tentunya menyesuaikan dengan kondisinya. Untuk Cilacap waktu itu yang paling tepat adalah menggunakan teknologi biodrying, menggunakan membran, di mana terjadi pengeringan yang disebabkan oleh bakteri yang dikandung oleh sampah tersebut dengan proses aerob sehingga timbul energi panas dan itu menguapkan. Seperti terlihat di sini, pengeringannya menggunakan biomembran, kemudian dengan reaksi aerob yang dihasilkan dari bakteri tadi, kemudian memanaskan uap air yang dikandung oleh sampah tersebut sehingga menguap. Dan kita bisa menguapkan, menurunkan kadar air dari 55% menjadi 20%. Dan ini membran ini bisa menguapkan air dari dalam maupun gas, tetapi tidak bisa ada air masuk ke dalam. Ini proses urutannya, sampah yang datang, kemudian di unloading, ditimbun, kemudian ada pemulung, tadi sudah disinggung, pemulung mengambil beberapa hal yang masih mempunyai nilai, kemudian dicacah, setelah dicacah dikeringkan di tempat yang kita sebut bay untuk biodrying, ada sekitar 9, masing-masing bay ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6-7 hari, tentunya ini masih proses optimalisasi. Kemudian setelah itu setelah kering, kemudian disaring kembali, dan kemudian hasil yang di bawah 5 cm itu dipakai sebagai produk dan dikirim ke pabrik semen. Ini hanya areanya saja, mungkin nggak perlu saya jelaskan. Urutannya mulai dari pencacahan, kemudian pre-sorting, pencacahan, terus kemudian pengeringan di sini. Area ini makan sekitar 1 hektar dari total 3 hektar area yang disediakan oleh Pemda. Saya kira ini hasilnya, hasil pencacahannya. Kemudian ini adalah pengeringannya, biodrying. Ini adalah hasil setelah kita saring kembali, hasil akhir. Ya. Ini adalah produknya, ini inert. Kemudian yang di sini yang paling terakhir adalah reject yang mempunyai size lebih dari 5 cm dan dikembalikan lagi ke mesin shredding tadi, pencacahan. Nah, ini adalah hasil produk daripada RDF yang terakhir. Jadi kalorinya sekitar 3.000 sampai 3.300. Ini yang memang kita masih dalam proses untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan tim kita, tim operation untuk mengoptimalkan proses pengeringan yang ada dengan berbagai data analitik dan kemudian juga digital juga. Tim kita pada proses engineer ya mencapai titik yang optimal. Ini adalah hasil daripada RDF ya berupa Plavy yang mengandung kalori 3.000 dengan moisture sekitar 20 sampai 25%. Nah, ini tadi investasi sudah disinggung bahwa investasi 84M ini merupakan beberapa partisipasi dari beberapa pihak, dari Kementerian PUPR 27M, dari Kedutaan Denmark 44M, kemudian Pemprov Jatim 10M, dan Pemkab Cilacap 3M. Ini di luar investasi di dalam pabrik kita yang perlu kita lakukan untuk penyesuaian di dalam mengkonsumsi RDF. Ini bentuk kerjasamanya, tadi sudah disinggung oleh Pak Samsul, Wakil Bupati. Saat ini memang kita ditunjuk menjadi operator, ya, jadi operator. Kemudian kita juga ditunjuk menjadi off-taker saat ini, yaitu untuk pemanfaat daripada hasil RDF-nya. Gitu. Dan nanti kemudian selanjutnya, ini sudah memasuki tahun pertama dan menuju ke tahun kedua, masih akan terus seperti ini, hanya mungkin nanti kerjasama tentang sharing cost-nya akan direview, tetapi dalam masa mendatangnya mungkin 3-4 tahun lagi kita akan diskusi lagi dengan Pemkab Cilacap apakah nanti akan dioperasikan sepenuhnya oleh Pemkab Cilacap. Tentunya nanti bentuk kerjasamanya akan berbeda. Salah satu benefit kita menjadi operator dan menjadi off-taker adalah kita bisa memastikan bahwa kualitas RDF yang dihasilkan memang sesuai yang kita inginkan. Karena kalau kualitasnya tidak sesuai yang kita inginkan, baik dari sisi kalorinya, baik dari sisi moisture-nya, tentunya akan mengganggu proses pembakaran yang ada di pabrik semen.
Jadi sekarang keuntungannya kita menjadi operator, kita bisa mengoptimalkan proses menjadi RDF dengan kualitas yang seperti kita harapkan. Dari sisi size-nya, dari sisi kalorinya, dan moisture-nya. Nah ini yang kemarin saya share, cuma sedikit saya tambahkan, kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Intinya tadi Pak Samsul juga menjelaskan, kalau kita ini sebulan mengolah sampah kira-kira seharinya 120, kemudian sebulannya kira-kira sampahnya sekitar 3.000-an lebih. Nah, untuk menjadi RDF-nya kira-kira menjadi 1.500. Biaya yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Cilacap setiap bulannya adalah biaya listrik, ya, kemudian biaya alat berat, biaya pemeliharaan, administrasi ATK, kemudian BBM penunjang untuk beberapa alat beratnya. Jadi total sebulannya pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan uang 338 juta. Kemudian SBI menanggung biaya tenaga kerja, yaitu untuk operator-operator di RDF tadi, kemudian mengangkut hasil RDF ke pabrik kami. Kemudian co-processing ini biaya yang ditimbulkan karena kita memakai RDF, yaitu seperti biaya handling, kemudian listrik, dan termasuk biaya yang berhubungan dengan akibat produksi. Kemudian waktu awal memang kita membutuhkan beberapa investasi dan kita ketahui memang Pemda punya keterbatasan dalam investasi, sehingga SBI menambahkan beberapa investasi seperti T-block, kemudian fire suppression, kemudian juga ada beberapa rem, dan itu dibebankan kepada biaya operasional dibagi menjadi setahun. Tentunya biaya-biaya ini nanti akan hilang di tahun kedua. Kita mau masuk ke tahun kedua, tentunya nanti biayanya hilang. Ya. Kemudian total biaya yang dikeluarkan selama sebulan untuk mengolah 1.500 ton RDF itu adalah 338 juta ditambah 420. Kalau dibagi oleh jumlah produksinya 1.500 RDF, ketemunya sekitar 500.000 per ton RDF. Kalau kita konversi per ton sampahnya, biaya OPEX-nya itu 250.000. Kemudian di Pemda sendiri, berapa sih biaya yang ditimbulkan untuk mengolah RDF itu, yaitu 224.000 per ton RDF, atau kalau kita konversi per ton sampah itu 112.000 per ton sampah. Itu yang biaya yang dikeluarkan Pemda. Kemudian kita ada kesepakatan, karena ini sifatnya waktu itu adalah semacam walaupun sudah skala industri, tetapi masih trial juga, sehingga kita menjajaki apa yang tepat untuk pulau kerjasamanya, termasuk kesanggupan untuk membeli RDF-nya ini. Waktu itu kita sepakati kita membeli produk yang ada dengan harga 2/3 daripada harga batubara pasaran. Yaitu harga batubara yang dibeli SBI dalam hal ini, yang sampai ke kit kami, ke plan kami itu. Dan waktu itu dihitung harganya ketemu 2/3 tadi dengan kalori yang diekuivalenkan 3.000 ke 4.000, harganya menjadi 300.000. Nah, harusnya SBI membayar 300.000, tetapi karena kita sudah mengeluarkan biaya 277.000 sehingga dikurangkan, sehingga SBI membayarkan selisih dari 300.000 dikurangi 270.000. Jadi sebenarnya harganya tetap 300.000, tetapi karena kita sudah keluar uang 277.000, kita membayar selisihnya 22.000 ke Pemda. Bagaimana selanjutnya? Menjawab pertanyaannya dari Pak Deputi, apakah SBI kalau harus investasi sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun, apakah layak? Pertama kita sampaikan bahwa di awal memang niatan kita, core kita adalah bisnismen. Kita memang tidak interest untuk bisnis khusus untuk yang berhubungan dengan DEM. Kita membantu masalah lingkungan, masalah sosial. Tetapi dari studi yang kita lakukan kemarin, memang kalau kita harus invest waktu itu dengan beberapa asumsi-asumsi yang kita buat waktu itu tahun 2014-an, waktu itu kita mendapatkan kesimpulan kalau SBI yang harus invest semuanya pastinya mahal untuk mendapatkan tipping fee-nya. Karena kita invest semuanya, Pemda tahunya menyerahkan sampah, kemudian kita kelola. Nah, jasa kita itu dibayar berapa? Jasa kita waktu itu kita
kita ada hitungan sekitar 380.000 waktu itu ya dengan beberapa asumsi. Nah sekarang asumsinya berbeda, mengacu kepada actual atau real number yang ada. Misalnya kalau sebelumnya desain daripada RDF ini 120 ton sehari, sekarang kita bisa 200 ton sehari. Itu satu. Terus kemudian beberapa biaya sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sampailah kepada perhitungan kami ke angka yang ada di sini. Investmentnya kenapa tidak 84? Karena kita masukkan investasi juga di dalam pabrik. Kalau tadi Pemda melihatnya investasi di luar saja gitu ya. Terus kemudian operational cost-nya per ton sampah, per ton sampahnya, kalau tadi disebutkan di situ 250, ini sudah turun menjadi 130.000 per ton sampahnya. Sehingga setahunnya kita akan keluarkan uang sekitar 9,3 itu untuk biaya OPEX-nya. Kemudian agar mendapatkan nilai ekonomis dalam investasi, tentunya kita mengacu kepada kaedah-kaedah investasi yang layak. Ada beberapa ukuran, tolok ukur, diantaranya adalah net present value harus positif, kemudian IRR atau investment return rate-nya harus di atas WACC atau hurdle rate-nya, yang di bank mungkin kalau kita pinjam sekitar 9,5, jadi harus 1,5 di atas. Nah, untuk mencapai itu, kalau ditanyakan apakah SBI sanggup untuk invest dan apakah layak, ya, kalaupun kita nanti harus invest, walaupun ini bukan core bisnis kita bisa invest selama nanti kita bisa menerima jasa untuk pengolahan sampah sebesar 220.000 per ton. Dan kalau tadi